Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Aditya Muhammad Maheswara, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Marketing dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Elsia Yusafitri dari kelompok 5. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi berjudul Relationship Marketing Using Digital Platform. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Muhammad Febri Setiawan, Aditya Tabah Apriliani, Elsia Yusafitri, Muhammad Taufik Nur Hidayat, yang kelima Dava Fatan Mubina, dan yang keenam Faisal Fatan Mubina. Dan yang keenam, maaf, tidak terlihat Faisal, sebentar. Faisal Andi D. Pemaparan materi pertama akan dimulai oleh saya, kemudian akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lainnya. Boleh next slide, Kak. Oke. Yang pertama adalah pengertian relationship marketing. Relationship marketing merupakan strategi pemasaran yang bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan berkelanjutan dengan pelanggan. Dalam penerapannya melalui platform digital, strategi ini berfokus pada pembangunan hubungan jangka panjang antara brand dan pelanggan melalui interaksi yang konsisten dan bermakna. Di era digital, pelanggan tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga terlibat aktif dalam proses interaksi, memberikan umpan balik, serta membentuk persepsi terhadap brand. Boleh next. Selanjutnya adalah membangun relationship marketing dan platform digital yang mendukung. Relationship marketing tidak hanya berfokus pada frekuensi promosi, tetapi juga pada cara brand hadir secara relevan dan menghargai konsumen. Setiap platform digital memiliki peran yang berbeda, sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan kebiasaan target audiens. Berikut platform digital yang mendukung. Yang pertama ada media sosial, yang merupakan sarana interaksi harian dan membangun kedekatan. Berikutnya adalah email marketing, merupakan media yang paling personal dan efektif untuk memfollow up. Yang ketiga adalah WhatsApp Business, respon cepat kepada pelanggan. Yang keempat, website dan aplikasi merupakan pusat informasi dan transaksi. Yang terakhir adalah CRM tools atau Customer Relationship Management, merupakan pengelolaan data dan komunikasi pelanggan. Boleh next slide, Kak. Berikutnya adalah penerapan dan dampak relationship marketing digital. Relationship marketing digital dapat diterapkan melalui konten interaktif di media sosial seperti polling, kuis, dan sesi tanya-jawab untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Penerapan strategi ini berdampak pada meningkatnya loyalitas pembelian ulang, efisiensi pemasaran, serta penguatan citra dan daya saing perusahaan. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah customer engagement, yaitu interaksi oleh pelanggan, di mana ini memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah mengelola interaksi dengan pelanggan dengan dengan 4 poin utama. Yang pertama ini kita harus responsif dan cepat tanggap, sehingga membuat pelanggan merasa dihargai dan mendapatkan perhatian. Yang kedua adalah personalisasi komunikasi, yang mana kita akan menyesuaikan pesan dan tanggapan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang ketiga adalah pemantauan aktivitas. Di sini kita memantau bagaimana aktivitas pelanggan untuk memahami bagaimana tren yang sedang berlangsung, apa kebutuhan pelanggan, dan apa saja minat dari pelanggan. Lalu yang keempat adalah menciptakan konten berdasarkan umpan balik pelanggan agar lebih sesuai dengan kebutuhannya. Next. Yang, yang kedua, maaf, adalah
membangun komunitas online yang mana di sini diperlukannya untuk membentukkan ruang yang interaktif sebagai wadah interaksi dan diskusi antar pelanggan, di mana nanti pelanggan bisa saling bertukar bertukar pikiran berdasarkan produk yang dibelinya. Lalu yang kedua adalah pemberian nilai tambah. Ini biasanya ada penawaran khusus bagi anggota komunitas. Mungkin kalau di beberapa aplikasi digital itu ada anggota member gitu. Terus yang ketiga, lalu yang ketiga adalah mendorong kolaborasi dan partisipasi dalam acara tertentu seperti kita melakukan undian di hari-hari besar, mungkin di hari ulang tahun brand atau di setiap tahunnya. Next. Lalu yang ketiga adalah merespon terhadap umpan balik dan ulasan. Di sini kita menanggapi umpan balik positif dengan bentuk terima kasih dan juga apresiasi, dan juga apabila ada umpan balik yang negatif kita menanggapinya dengan menawarkan solusi dan juga sebuah penjelasan. Lalu yang ketiga adalah menggunakan ulasan yang membangun untuk perubahan dan juga peningkatan produk dan layanan kita. Next. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, interaksi dan keterlibatan pelanggan ini berfungsi dalam membangun hubungan yang kuat antara brand dan juga pelanggan dengan mengelola interaksi yang cepat dan juga secara personal serta merespon dengan bijak terhadap umpan balik dan ulasan dari pelanggan. Ini sebuah brand dapat menciptakan lingkungan yang mana pelanggan dapat merasa dihargai, dilibatkan dan juga memiliki kontribusi dalam pengembangan sebuah brand. Hal ini tidak hanya untuk meningkatkan loyalitas konsumen, namun juga membentuk citra brand yang kuat dan positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan terkait Customer Lifecycle Management. Customer Lifecycle Management adalah pendekatan untuk mengelola hubungan pelanggan sepanjang siklus hidup pelanggan guna meningkatkan nilai dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, nah, tujuan memahami customer life cycle dalam bisnis, yang pertama yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan dan kepuasan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, personalisasi pengalaman pelanggan. Kemudian mempercepat proses akuisisi pelanggan baru, memaksimalkan customer lifetime value, dan meningkatkan retensi pelanggan. Ini adalah tahapan customer life cycle. Yang pertama adalah reach, kemudian act, convert, dan engage. Next. Nah, ini untuk penjelasannya. Untuk yang pertama, reach itu terkait awareness, yaitu perusahaan akan memperkenalkan mereknya kepada calon pelanggan melalui berbagai upaya pemasaran. Perusahaan menggunakan saluran seperti iklan digital, media sosial, SEO, atau promosi offline untuk menarik perhatian audiens. Calon pelanggan mulai mengenal merek, produk, atau layanan yang ditawarkan. Nah, di sini saya mengambil contoh terkait Netflix. Netflix sangat piawai dalam menjangkau calon pelanggan melalui iklan digital yang gencar, khususnya saat mempromosikan konten original baru yang berpotensi menjadi viral. Nah, untuk tahapan selanjutnya, yang kedua yaitu next. Act consideration, yaitu pelanggan membandingkan keunggulan, harga, fitur, atau nilai tambah dari produk dengan kompetitor lainnya. Perusahaan dapat mempengaruhi keputusan pelanggan dengan memberikan ulasan, studi kasus, demo produk, atau testimonial untuk membangun kepercayaan. Nah, ini contohnya Netflix fokus pada penawaran berbagai paket berlangganan dengan harga yang bervariasi sehingga memungkinkan calon pelanggan untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka, anggaran mereka. Untuk tahapan yang ketiga, convert atau purchase. Ketika pelanggan akhirnya memutuskan untuk membeli produk atau layanan, keputusan ini biasanya didorong oleh pengalaman positif selama tahap sebelumnya. Jadi perusahaan dapat mempercepat proses ini dengan memberikan insentif seperti diskon, penawaran terbatas, atau pengalaman pembelian yang mudah melalui e-commerce atau sistem pembayaran yang nyaman. Contohnya, saat mendaftar untuk berlangganan dengan Netflix, pelanggan akan merasakan proses pendaftaran yang sangat cepat dengan pengaturan detail pembayaran yang mudah. Selanjutnya, ingest.
Retention. Setelah pelanggan melakukan pembelian, perusahaan harus fokus menjaga hubungan dengan mereka untuk mendorong pembelian berulang. Contohnya, Netflix memberikan notifikasi yang proaktif mengenai episode baru dari serial favorit atau rilis film terbaru untuk menjaga engagement dan meningkatkan nilainya. Selanjutnya, nah, ini untuk engage yang loyalty. Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, perusahaan perlu menganalisis seberapa besar kemungkinan pelanggan akan kembali untuk pembelian lain dan juga membawa orang lain. Yaitu contohnya upaya konsisten untuk menghadirkan produksi original pemenang penghargaan dan menjaga platform tetap intuitif serta bebas masalah. Netflix sukses membuat ikatan emosional dengan pelanggannya. Nah, selanjutnya, Aduh, minggu depan lagi aku. Nah, kali. next. Minggu depan apanya? Kelompokku. Minggu depan kelompokku. Nah, ini salah satu trik yaitu dengan menggunakan CMS, yaitu Content Management System. Dengan CMS dapat menjangkau pelanggan melalui search engine, menarik mereka dengan penawaran konten yang telah disesuaikan, dan mengkonversinya dengan situs yang mudah dinavigasi yang memfasilitasi proses pembelian. CMS dapat memberikan prospek sebuah akses langsung ke tim customer service, sehingga perusahaan harus memiliki opsi untuk menambahkan live chat, formulir pendaftaran, dan tombol klik untuk menelepon. Untuk selanjutnya, ini terkait CRM akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah Customer Relationship Management. CRM adalah sebuah pendekatan pemasaran untuk membangun dan mempertahankan bisnis jangka panjang dengan pelanggan. Saat ini, CRM telah berevolusi menjadi Electronic Customer Relationship Management, yaitu penggunaan teknologi komunikasi digital untuk memaksimalkan penjualan kepada pelanggan yang sudah ada dan mendorong penggunaan layanan online secara berkelanjutan. Selanjutnya, elektronik CRM sangat berhubungan dengan sosial CRM, yaitu proses mengelola percakapan antar pelanggan untuk melibatkan pelanggan lama maupun calon pelanggan dengan merek untuk meningkatkan manajemen hubungan pelanggan. Next. Selanjutnya, mengapa sih penting untuk mempertahankan pelanggan dalam bisnis online itu? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ray Health dan Schefter, yang pertama, biaya akuisisi tinggi, di mana biaya untuk mendapatkan pelanggan yaitu 20 hingga 30% lebih mahal dibandingkan bisnis tradisional. Selanjutnya, mendorong keuntungan. Karena dengan mempertahankan 5% lebih banyak pelanggan, perusahaan online dapat mendongkrak keuntungan mereka sebesar 25% hingga 95%. Dan yang ketiga ada penyebab kegagalan. Banyak perusahaan yang gagal disebabkan oleh pengeluaran besar dalam akuisisi pelanggan tanpa membangun hubungan terhadap pelanggan tersebut. Next. Yang selanjutnya ada teknologi dan strategi utama dalam CRM. Yang pertama ada otomatisasi pemasaran, yang memungkinkan bisnis mengotomatiskan pemasaran dengan komunikasi yang lebih relevan, biasanya dalam bentuk email personal dan pesan dalam situs web. Namun, karena biaya mengelola hubungan per individu mahal, otomatisasi sering diterapkan pada segmen atau kelompok pelanggan. Yang kedua, ada sense and response, yaitu strategi komunikasi tepat waktu dan relevan berdasarkan posisi pelanggan sesuai umur mereka, dan pemantauan interaksi mereka pada situs web atau email. Dan yang ketiga ada gamification, yaitu penerapan pemikiran dan mekanik permainan seperti poin, lencana, dan papan peringkat untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Next. Selanjutnya ada aktivitas dalam lingkup elektronik CRM. Yang pertama, CRM mencakup berbagai aktivitas digital untuk mendukung siklus hidup pelanggan. Yang pertama ada pengembangan pelanggan dengan menggunakan situs web dan media sosial untuk menarik pelanggan hingga konversi penjualan. Yang selanjutnya ada manajemen data, yaitu mengelola profil pelanggan, kualitas daftar email, dan integrasi data antar database untuk target pemasaran yang akurat. Yang selanjutnya ada data mining, yaitu mengolah data untuk meningkatkan akurasi target pemasaran. Selanjutnya ada layanan mandiri atau web self-service, yaitu menyediakan fasilitas bantuan online seperti frequently asked question atau chat support agar pelanggan bisa berinteraksi tanpa bantuan staff. Dan yang terakhir ada personalisasi, yaitu memberikan rekomendasi produk berikutnya atau next best product secara otomatis kepada pelanggan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, boleh next. Selanjutnya adalah kita membahas tentang user experience design dalam relationship marketing digital. Dalam pemasaran digital modern ini, user experience bukan sekedar hanya tentang estetika tampilan antar muka saja, melainkan komponen strategis utama dalam membangun hubungan pelanggan jangka panjang atau relationship marketing. Keberhasilan strategi ECRM sangat bergantung pada kualitas pengalaman yang dirasakan pelanggan pada saat berinteraksi dengan merek secara online. User experience sendiri berperan penting dalam relationship marketing karena menentukan kualitas pengalaman digital pada saat berinteraksi dengan brand melalui platform digital. User experience yang baik sendiri membantu pelanggan merasa nyaman, mudah mengakses informasi, serta menjalani proses transaksi dengan lancar. Pengalaman pengguna yang positif tersebut mendukung terciptanya kepercayaan, meningkatnya keterlibatan, dan mendorong loyalitas pelanggan, sehingga dapat memperkuat hubungan jangka panjang antara brand dan pelanggan. Boleh next. Selanjutnya untuk elemen kuncinya dari user experience sendiri, di sini ada 3. Yang pertama atau personalisasi atau individualization. Berbeda dengan media tradisional yang menyiarkan pesan sama ke semua orang, melalui media digital memungkinkan personalisasi dengan biaya yang rendah. Penerapannya dalam menyelesaikan konten web atau email berdasarkan profil dan perilaku pengunjung. Hal ini juga dapat menciptakan relevansi yang lebih tinggi, yang merupakan kunci dalam membangun loyalitas. Yang kedua adalah usability atau kegunaan. Definisinya sendiri adalah sejauh mana produk itu dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Dampaknya sendiri, menurut Jacob Nelson, jika situs itu sulit digunakan, navigasi membingungkan atau informasi yang sulit dibaca, pengguna akan pergi. Oleh karena itu, usability adalah syarat mutlak untuk kelangsungan hubungan pelanggan secara online. Yang terakhir adalah kualitas layanan online atau service quality, yang merupakan dinilai berdasarkan kesenjangan atau gap antara harapan pelanggan dan persepsi mereka terhadap layanan yang diterima. Dimensinya meliputi yang pertama reliability atau keandalan, yaitu kemampuan untuk melakukan layanan secara akurat dan terpercaya. Misalkan situs selalu bisa diakses kapanpun dan secara cepat. Kemudian yang kedua adalah responsiveness atau daya tangkapnya, yaitu kesediaan membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat, misal fitur live chat atau balasan email dengan cepat. Yang ketiga, assurance atau jaminan, yaitu pengetahuan dan kesopanan yang menimbulkan kepercayaan. Misalnya keamanan data privasi dari pelanggan sangat dijaga oleh usernya. Yang terakhir adalah empati, yaitu perhatian individu yang peduli kepada pelanggan. Boleh next. Selanjutnya, strategi implementasinya sendiri, di sini saya bagi menjadi 2. Yang pertama, manajemen siklus hidup pelanggan. Yang pertama adalah akuisisi atau promosi nilai online yang harus jelas untuk menarik pengunjung yang baru, dengan mengubah pengunjung menjadi pelanggan dengan call to action atau CTA yang menonjol, dan proses checkout yang sederhana untuk menghindari pembatalan. Retensinya dengan menyediakan konten yang insentif dan layanan pelanggan yang relevan untuk mendorong kunjungan ulang. Yang kedua adalah konversi, dan yang ketiga adalah retensi. Selanjutnya untuk online retail merchandising, yang pertama adalah face navigation, yaitu memungkinkan pengguna memfilter pencarian produk berdasarkan atribut tertentu, misalkan harga, merek, atau ukuran, untuk menemukan produk dengan lebih cepat. Yang kedua adalah social proof, dengan menampilkan ulasan dan peringkat pelanggan untuk meningkatkan kepercayaan dan konversi. Dan yang terakhir adalah bundling dan recommendation, dengan cara menampilkan produk terkait, misalkan pelanggan yang membeli ini juga, seperti yang biasa kita temukan pada e-commerce untuk cross-selling. Next.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih waktunya. Di sini dari kelompok kami mengangkat studi kasus dari perusahaan Yo, Airbnb bisa tak sendiri, saya jebuk. yang telah berhasil menggunakan relationship digital melalui platformnya. Nah, kunci keberhasilannya yaitu yang pertama, Airbnb menggunakan brand storytelling yang emosional yang mengusung narasi belonging, yaitu perjalanan sebagai pengalaman hidup bersama budaya lokal, bukan sekedar aktivitas menginap. Kemudian yang kedua, memberikan konten visual yang autentik. Dari sini Airbnb memanfaatkan foto dan visual asli dari pengguna untuk menampilkan keunikan properti dan destinasi yang mereka punya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya keterlibatan pengguna atau user engagement melalui fitur Airbnb Experience. Pengguna diajak berpartisipasi dalam aktivitas lokal yang khas. Yang keempat, personalisasi berbasis data. Di sini Airbnb menggunakan data perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi yang relevan, seperti pilihan penginapan dan pengalaman sesuai preferensi individu, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian, yang terakhir, adanya respons sosial dan manajemen krisis. Contohnya pada masa pandemi COVID-19, Airbnb menunjukkan tanggung jawab sosial melalui kebijakan fleksibel, dukungan bagi tuan rumah, dan kontribusi kemanusiaan. Untuk kesimpulan dari presentasi kami, relationship marketing berbasis digital merupakan strategi untuk membangun hubungan jangka panjang antara brand dan pelanggan melalui interaksi yang konsisten, personal, dan yang bernilai. Pemanfaatan platform digital ini juga memungkinkan perusahaan meningkatkan customer engagement, mengelola hubungan pelanggan secara sistematis melalui customer life cycle management yang sudah dijelaskan tadi, serta menghadirkan komunikasi yang relevan di setiap tahap perjalanan pelanggan. Kemudian strategi ini juga diperkuat oleh dukungan teknologi digital seperti CMS, CRM, dan Customer Service Helpdesk, serta yang terakhir adanya user experience design yang memastikan pengalaman pelanggan berjalan nyaman dan efektif. Kemudian dari studi kasus Airbnb tadi juga menunjukkan bahwa integrasi storytelling, keterlibatan pengguna, personalisasi, dan tanggung jawab sosial mampu meningkatkan loyalitas pelanggan dan daya saing perusahaan di era digital. Baik, mungkin cukup. Saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok 5. Itu Bapak dosen dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan sama presentasi. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5. Kita apresiasi terlebih dahulu untuk kelompok 5. Mari kita tepuk tangan semuanya. Saya tunggu emotnya. Oke, terima kasih kelompok 5. Nah, sekarang saya persilahkan untuk kelompok 6 memberikan pertanyaan dan kelompok 5 silakan menampung pertanyaan dari kelompok 6. Silakan. Halo kelompok 6. Ya, Ya, silakan. izin Bapak dan kelompok 5. Perkenalkan saya Maria dari kelompok 6. Izin bertanya, ya, bagaimana perusahaan menghindari kesan yang terlalu agresif dalam membangun hubungan dengan pelanggan secara digital? Seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Maria. Ditampung dulu untuk pertanyaannya. Ada lagi kelompok 6 yang ingin bertanya? Silakan kelompok 6. Mohon izin, Bapak dan kelompok Ya, 5. silakan Mas. Saya Reski Nufrizal dari kelompok 6. Izin Ya. bertanya. Menurut kelompok 5, apakah relationship marketing selalu lebih efektif daripada promosi jangka pendek? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, Sama terima kelompok kasih 5. Mas. Ada lagi kelompok 6 yang mau bertanya? Ada lagi?
Oke, mungkin ditampung dua pertanyaan dulu ya. Tadi dari Mbak Maria dan dan Mas Reski. Silakan kelompok 5 memberikan jawaban untuk kedua pertanyaan tersebut. Ayo kelompok 5, silakan sudah bisa menjawab. Yang pertama, bagaimana agar tidak adanya agresivitas dari perusahaan terkait hubungan dengan customer. Yang itu dulu yang dijawab. Ya, baik Pak, izin. Ya, silakan Mas. Mau jawab nomor satu pertanyaan dari Kak Maria Dewi tentang bagaimana perusahaan menghindari kesan yang terlalu agresif dalam membangun hubungan dengan pelanggan secara digital. Nah, mungkin kalau dari pengalaman saya juga sebagai konsumen, mungkin kalau yang pertama kalau agresif itu kan dari sisi brand itu terlalu mendesak ya. Maksudnya terlalu menjawabnya terlalu ini komunikasi dari brandnya terlalu menekan pelanggan. Nah, mungkin ini bisa disesuaikan dengan mungkin dari brand kita mungkin jawab menjawabnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Misalkan pelanggan mengeluh atas atas produk yang dia beli itu ada kekurangan, kita sebagai perusahaan akan memberikan solusi terhadap keluhan tersebut me- tidak melebar ke topik yang lain. Dan juga pastinya kita dalam membangun hubungan dengan pelanggan ada SOP yang sudah dibuatkan, yaitu kita harus ramah dan juga menggunakan tata bahasa yang sopan meskipun mungkin ada banyak jenis pelanggan yang di ada banyak jenis pelanggan yang mungkin ada pelanggan yang mungkin sopan juga, ada juga pelanggan yang mungkin ingin diburu-burui untuk diselesaikan. Nah, mungkin kita harus tekankan bahwa apapun sikap pelanggan ke kita, kita harus tetap jawab sesuai dengan SOP perusahaan dengan tata kata yang sopan dan santun. Dan juga yang terakhir, mungkin kita harus mendengarkan umpan balik dari pelanggan supaya ini bisa membangun brand kita
untuk ke depannya agar lebih baik lagi. Mungkin dari itu Pak jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mas. Ada tanggapan dari Mbak Maria? Apa sudah cukup? Ya, sudah cukup, Bapak. Ya, terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Mungkin saya sedikit tambahkan ya. Jadi memang kan untuk menjaga hubungan ataupun relationship dengan pelanggan itu kan sangat penting. Apalagi jika kita konteksnya dalam membangun usaha baru gitu ya. Pastikan kita harus mengutamakan keinginan pelanggan begitu. Cuma di sisi lain, kadang yang miss dari hubungan ini adalah ketika pelanggan dilayani dengan baik oleh brand tertentu, kadang pelanggan tuh kurang bijak gitu ya. Jadi banyak kasusnya kayak gitu. Jadi contoh simpelnya misalnya kayak misalnya di brand makanan gitu ya, di brand makanan itu di makanan itu mungkin kayak ada serangga gitu misalnya. Serangga ya let's say lalat gitu ya misalnya. Sebenarnya bagaimana sih cara menanggapi hal tersebut sebagai pelanggan lebih bijak itu ngomong langsung ke manajernya. Mas ini ada ininya tolong kualitasnya dijaga. Sekarang apa-apa diviralin masalahnya gitu loh. Apalagi di TikTok gitu ya. Jadi dampaknya apa? Bisa jadi yang melayani pada saat itu dipecat atau bahkan perusahaannya itu bisa gulung tikar gitu ya. Jadi dalam hubungan ini sebenarnya kita sebagai pelanggan juga harus bijak, si brandnya juga itu harus tetap memberikan servis yang terbaik begitu ya paling untuk menambahkan saja gitu. Oke, kurang lebih seperti itu Terima untuk kasih, Pak. ya siap sama-sama. Tadi selanjutnya tadi Mas Reski bisa diulang nggak Mas pertanyaannya apa Mas? Takutnya tadi lupa kelompok 5. Mungkin mengulangi kembali tadi Ya, pertanyaan saya, apakah relationship marketing yang selalu apa, menekankan untuk pelanggan itu agar bisa repeat order itu selalu lebih efektif daripada promosi jangka pendek oke. begitu. Oke, kelompok 5 bisa silakan menanggapi pertanyaan dari Mas Reski. Baik, izin menjawab ya Pak ya. Ya, silakan, Mbak. Ya, terkait pertanyaannya Mas Reski, apakah relationship marketing itu lebih efektif dibanding promosi jangka pendek ya Mas ya? Itu tergantung pada tujuan bisnisnya, kemudian jenis produk dan kondisi pasarnya Mas. Sepengetahuan kami, kalau untuk promosi jangka pendek memang dia lebih efektif kalau dia digunakan untuk meningkatkan penjualan secara cepat, kemudian untuk peluncuran produk baru, menghabiskan stok, kemudian menarik pelanggan baru sebagai entry point. Itu memang lebih efektif. Tapi untuk relationship marketing ini dia lebih efektif saat dia itu membangun loyalitas pelanggan. Jadi hubungan jangka panjang akan membuat pelanggan tuh lebih setia dan melakukan pembelian yang berulang, bisa repurchase kayak gitu. Kemudian nilai pelanggan yang lebih tinggi, yang tadi customer lifetime value itu, jadi biaya mempertahankan pelanggan lama akan lebih rendah dibandingkan untuk menarik pelanggan baru. Terus kepercayaan dan kredibilitas merek, konsumen akan cenderung membeli dari merek yang mereka percaya. Jadi kalau suatu customer itu udah percaya, udah apa ya istilahnya kayak udah puas dengan satu brand, dia akan beli lagi, beli lagi, beli lagi. Terus kemudian ada word of mouth positif, jadi pelanggan yang loyal sering menjadi brand advocate yang secara sukarela akan mempromosikan produk. Dia bisa jadi misal ke temennya kayak gitu kan, oh ini produknya bagus nih, bisa nih dicoba kayak gitu. Kemudian akan lebih tahan terhadap persaingan harga juga. Jadi pelanggan yang punya hubungan emosional tidak mudah berpindah ke kompetitor meski ada promo. Nah, itu kembali lagi tergantung tujuan bisnisnya itu untuk apa seperti itu. Oke, terima kasih, Ya, Mbak. Ya, Mas Reski ada tanggapan? Menurut saya jawabannya sudah sangat bagus dan sangat menjawab. Terima kasih untuk Mbak Aditya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Aditya atas ya Pak. jawabannya yang komprehensif ya. Tadi ada sedikit yang mau bertanya lagi di kolom chat Mbak
Rosa, silakan Mbak. Ini di kelompok 6 ya Mbak Rosa ya? Ya, benar Pak. Dari Iya, kelompok. silakan Mbak. Izin teman-teman, saya Rosa dari kelompok 6, izin bertanya terkait dengan strategi marketing. Kan sekarang itu banyak sekali brand dan juga pesaing-pesaing baru ya yang lagi terkenal-terkenalnya. Nah, kemarin itu sempat viral kasus yang saya lihat di TikTok dan juga di Instagram itu ada brand yang naik dan dikatakan kalau dia itu adalah Uniqlo versi lokal. Nah, atas case yang seperti ini, bagaimana menurut teman-teman menanggapinya? Apa strategi marketing yang harus dipertahankan masing-masing brand untuk mempertahankan nilai dari brand yang mereka miliki dan mempertahankan customer mereka? Karena kan kemarin itu beritanya ini yang brand yang baru ini sangat-sangat meniru dengan brand Uniqlo. Jadi banyak hashtag Uniqlo versi lokal. Nah, atas case yang seperti ini, bagaimana tanggapan teman-teman? Terima kasih. Oke, silakan kelompok 5 bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rosa. Berarti kurang lebih pertanyaannya gini ya Mbak, tanggapan terkait brand yang ya ibaratnya agak mirip dengan brand lain Iya, gitu. iya benar Pak. Jadi kan kalau Hmm, yang budgetnya segini, mereka pilihnya yang ini. Sementara yang punya ide duluan kan yang brand ya. besarnya Pak. Tapi harga mereka yang tawarkan lebih tinggi. Jadi Hmm, bagaimana nih strategi marketingnya agar mempertahankan masing-masing citra diri mereka dan customer mereka Pak. Seperti itu Pak. oke. Ya Pak. Oke, silakan kelompok 5 untuk menanggapi. Gimana kelompok 5 sudah bisa menjawab pertanyaannya Mbak Rosa?
Izin Pak menjawab Pak. Silakan Mas. Untuk mempertahankan tadi kan brand Uniqlo yang asli sama Uniqloan ya Pak ya. Ya, Ya mungkin kan kalau untuk strategi marketingnya Uniqlo kan brandnya udah gede, jadi dari segi kualitas pun sudah terjamin kalau kualitas brandnya Uniqlo ini kan bagus. hmm, Nah, terus yang brand yang Uniqloan tadi itu kan dia emang mirip serupa, tapi kan dari segi kualitasnya juga sudah kelihatan. Mungkin dari keawetan bahannya juga pemakaiannya nanti untuk jangka panjangnya bagaimana. hmm, Nah, kemudian yang kedua, mungkin dari brand Uniqlo aslinya itu bisa lebih memberikan inovasi produk yang susah untuk diplagiarisme brand lokal itu. Dan kemudian dari sisi brandingnya juga, Uniqlo kan juga memiliki beberapa kerjasama dengan artis atau influencer. Mungkin untuk mempertahankan strateginya ya seperti itu. Kemudian untuk brand lokalnya kan mungkin hanya menjiplak-jiplak brandnya Uniqlo saja, Pak. Mungkin dari saya seperti itu, koreksi Pak kalau ada tambahan. Terima kasih. oke, terima kasih Mas. Dari Mbak Rosa, apakah ada tanggapan? Oke, lebih ke ini sih Pak. Berarti kalau brand besar itu dia lebih percaya diri ya Pak dengan dia meng-hire influencer-influencer, terus juga kayak apa Pak tadi yang kualitas mempertahankan kualitasnya Pak bahannya ya. Iya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Dapat dimengerti Pak. Oke, ini saya tadi sekalian nyari di IG ya, maksudnya yang mirip Uniqlo itu Suko ya. Iya Pak, suka Pak. Oke, Udah ada di mall-mall juga sih Pak di ini sini. punya Ramayana ya? Iya Pak, jadi Ramayana itu merubah diri mereka Pak dengan Oh, identitas gitu. baru gitu Pak. Ini dari logo juga mirip sebenarnya sih. Dari suasananya juga Pak, kalau Iya, kita masuk ke Suko tuh langsung kayak Uniqlo sih Pak. iya pakaiannya juga ini ya mirip-mirip gitu. Iya Pak, mirip Pak. Kayak Jadi, kemarin sempat terkenal sih Pak, hmm, waktu baru ini muncul. iya jadi ngepoin nih IG-nya. Iya. Ya, iya jadi kurang lebih kalau misalkan di Indonesia itu kan banyak ya brand-brand yang saling mirip gitu. Let's say tadi nih misalkan Suko sama Uniqlo gitu. Terus ada lagi kalau misalkan pernah dengar Naiso gitu ya. Naiso itu kan mirip Miniso gitu ya. Nah, sebenarnya untuk strategi marketingnya juga dari masing-masing brand yang mau itu yang udah gede ataupun yang udah kecil, mereka udah paham segmennya masing-masing gitu. Kalau misalkan dari yang misalkan Naiso itu banyak banget di kabupaten. Jadi mereka tuh paham kalau misalkan pasar mereka tuh misalkan ibu-ibu, anak-anak, kaum menengah ke bawah gitu ya kasarnya gitu. Sedangkan kalau Miniso kan biasanya kita jumpai di mall gitu ya. Jadi mereka udah punya place sendiri gitu. Sedangkan kalau untuk Naiso tuh mereka masih strategi marketingnya tuh berupa kayak bagi-bagi flyer di jalanan misalnya. Nah, itu Naiso masih kayak gitu. Jadi masing-masing brand itu memiliki segmennya masing-masing. Jadi mereka paham betul pasarnya apa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk tambahan dari saya gitu Paham. ya. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman kelompok 5. Oke. Tadi kelompok 5 ini ada lagi yang mau tanya terakhir dari Mbak Yolanda. Ya, izin Pak, saya Iya, Yolanda silakan. dari kelompok 6 Oke. mau bertanya tadi kan ada tentang customer life cycle management ya Pak ya. Ada Ya. 4 tahapan. Kan itu udah ujungnya itu tahapnya engage, di mana kita menjadi konsumen yang loyal ya Pak ya. Saya mau bertanya, apabila kan kadang kita mendapatkan perlakuan yang kurang enak, meskipun kita udah jadi Hmm. pelanggan loyal, kita bisa pindah ke lain hati nih Pak. Jadi Iya, saya mau benar. bertanya kepada kelompok 5, menurut kelompok 5, apakah tahapannya itu harus melalui ke tahapan satu lagi, nge-reach ulang, atau bisa dilompat-lompat tahapannya untuk mendapatkan kita sebagai pelanggan loyal lagi gitu Pak. Kadang-kadang kita kan Hmm. tergantung nih berjalannya waktu, Iya. pelayanannya berkurang, jadi kita pindah ke lain hati seperti itu Pak. Terima Oke, kasih Pak, terima kasih kelompok 5. terima kasih Mbak. Ini menarik pertanyaannya. Silakan kelompok 5 untuk menanggapi. Banyak ya kasusnya kalau misalkan tentang loyalitas gitu ya. Sedikit tambahan aja mungkin kalau misalkan
ada toko, ini sekalian kelompok 5 diskusi dulu ya, sekalian diskusi. Jadi kalau misalkan ada toko makanan yang dilabeli sebagai toko legend misalnya dari tahun 1950, nah itu kan dari generasi ke generasi selanjutnya. Tapi nanti misalkan ada perubahan pola pikir dari generasi berikutnya, itu kan bisa berubah konsep, ideologi ataupun rasa dari toko makanan tersebut gitu. Jadi bisa jadi ada kemungkinan pelanggan-pelanggan yang lama udah mulai merasa kalau misalkan si toko ini udah mulai berubah ya karena ini generasi yang paling baru gitu. Nah, itu ada memungkinkan jadi meskipun dia labelnya legend, jadi ada kemungkinan si pelanggan ini juga kalau misalkan ada perubahan rasa itu bisa jadi pindah ke lain hati. Nah, pertanyaannya bagaimana langkah si toko tersebut untuk menghindari pelanggannya yang berpindah ke lain hati gitu. Ya, silakan kelompok 5 jika sudah ada jawabannya. Eh, izin Pak mau mastiin lagi ini pertanyaannya Ya, dari Kak Yolanda. Ini maksudnya siklusnya dari sisi kita sebagai pelanggan atau kita sebagai brandnya ya Kak? Eh, Mungkin dari brandnya. Oh Karena kan dari kita brand. pelanggannya berharap dari brandnya itu memberikan pelayanan yang bagaimana gitu. Izin Pak dan izin Kak Yolanda, mungkin saya akan menjawab eh, sepengetahuan kami ya Pak ya. Dan Mbak Yolanda, ini tergantung kekecewaannya. Kekecewaan customer itu kita golongkan dulu. Dia itu kekecewaannya itu apakah kekecewaan yang ringan, sedang, atau berat. Jadi untuk tahapan customer lifecycle management itu kan ada awareness, acquisition, engagement, retention, loyalty. Nah, jika dia kekecewaannya masih dalam tahap kekecewaan ringan, misal contohnya adalah mungkin apa ya, keterlambatan merespon atau kesalahan-kesalahan kecil. Nah, itu brand tidak perlu kembali ke tahap yang pertama, paling awal, yaitu yang ke tahap awareness itu nggak perlu. Mungkin brand bisa fokus pada service recovery di tahap retention atau engagement aja. Jadi langsung loncat ke bagian retention atau engagement itu tadi. Jadi untuk apa ya merespon cepat, memberikan empati dan memberikan solusi. Nah itu biasanya untuk memulihkan kepercayaan itu langsung ke retention tadi, retention pelanggan dan engagementnya aja. Nah itu untuk kekecewaan ringan ya. Kalau mungkin dia naik lagi ke tahapan kekecewaan yang sedang,
mungkin apa ya contohnya, misal produk tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu mungkin brand juga perlu menguatkan ulang engagement-nya, tapi tidak mulai dari nol. Diperlukan mungkin komunikasi ulang nilai mereknya, mungkin diberikan kompensasi, dan mungkin diberikan penjelasan terkait produknya ini, kenapa nggak sesuai ekspektasi dengan customer, seperti itu. Kemudian untuk yang sudah merasa pelanggan kecewa berat, nah itu baru baru mungkin membangun ulang kepercayaan dari awal lagi, dari tahapan awareness lagi. Nah, mungkin bisa jadi mengalami pelayanan yang buruk secara berulang. Kemudian ya intinya pokoknya pelanggan sudah tidak percayalah dengan brand itu. Nah, itu eh, brand bisa melakukan tahapan dari awal lagi, yaitu brand harus membangun ulang kepercayaan dengan mendekati tahap mungkin kembali ke acquisition, meskipun apa ya, rasa awareness-nya itu masih ada, namun pasti akan tetap lebih sulit ya daripada menggait atau mencari pelanggan baru karena ada pengalaman negatif sebelumnya. Nah, ini baru baru dari nol lagi. Mungkin itu sih Pak yang saya ketahui. Gimana Mbak Yolanda? Apakah ada pertanyaan? Masih ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Mbak Aditya. Saya setuju dengan tanggapan Mbak, soalnya saya pernah menjadi pelanggan loyal, tetapi mendapatkan pelayanan yang buruk dari suatu tempat treatment seperti itu. Saya udah bertahun-tahun di sana, dapat Ya, perlakuan buruk sekali. Oh, mungkin terapisnya yang kurang. Terus saya coba lagi kedua kali, rupanya sampai 3 kali. Jadi saya pindah ke tempat lain. Jadi iya, saya tidak di reach ulang sama brandnya seperti itu. Jadi tanggapan Mbak sangat bagus. Terima kasih. ya. Baik, makasih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Aditya dan Mbak Yolanda atas tanggapan dan juga pertanyaannya. Ya tadi setuju ya saya tadi terkait tergantung level kekecewaan ya, tergantung kekecewaan konsumen terhadap brand tersebut gitu ya. Memang ini sifatnya sangat subjektif gitu. Apalagi ini pelanggan loyal gitu. Jadi ada lagi saya tambahkan satu case itu ada di Bogor. Jadi case-nya itu adalah satu restoran pempek. Dia udah ada dari tahun 80-an. Jadi emang rame banget. Tapi suatu hari itu yang ownernya yang emang chef legendnya di situ meninggal dunia gitu. Sayangnya si chef itu tidak menurunkan resepnya ke anak-anaknya gitu. Nah, otomatis rasanya juga berkurang, jadi beda gitu. Jadi mulailah banyak pelanggannya yang mulai pindah ke toko lain gitu. Nah, di situ tidak perlu kita balik ke nol ke awareness lagi, tapi kan karena dia sudah punya nama gitu ya, jadi udah ada awarenessnya, jadi cukup ke perbaikan servisnya atau perbaikan kualitas produknya gitu. Oke, terima kasih kelompok 5 yang sudah sangat bagus presentasinya dan juga jawabannya. Kita berikan tepuk tangan lagi dong untuk kelompok 5. Silakan emotnya. Oke.